jam kali ya, tentang bagaimana kita itu memanage dari family healthcare. Oke, masuk pertama, kalian pasti belum mendapatkan materi ini ya, ekonomi kesehatan, karena nanti akan diampu oleh Dr. Henny. Tapi setidaknya kalian tahu apa yang dimaksud dengan ekonomi kesehatan. Coba Mas Henny. Menurut saya ekonomi kesehatan itu pilihan seseorang untuk berobat. Menurut Mas Randy, ya, ekonomi kesehatan adalah pilihan seseorang untuk berobat. Randy 2022. Gitu. Oke, ekonomi kesehatan ada satu lagi deh. Menurut saya ekonomi yang berada misalkan dalam sistem kesehatan yang berhubungan dengan istilah penyakit seperti itu. Oke, benar. Jadinya semua yang namanya ekonomi kesehatan itu yang pertama adalah bagaimana kita itu ilmu dalam memilih. Ekonomi tidak lebih tidak kurang daripada ilmu dalam memilih. Jadi ketika kalian nanti mencoba untuk memilih pasangan, tidak jauh tidak bukan adalah menilai dari berdasarkan keekonomiannya, ya. Bukan berarti harus tajir ya, tapi kenapa sih kita harus belajar ini? Karena ekonomi kesehatan adalah ilmu untuk memilih pengguna sumber daya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Ingat, ada dua hal ya, want and need. Not everything that you see is what you need, but something it will be what you like. Jadi apa yang kamu suka itu bisa kamu inginkan, tapi bukan yang kamu butuhkan. Jadi tolong nanti teman-teman yang sudah hebat di sini harus mengerti apa sih yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang sebenarnya kita inginkan. Wajar sih, nanti inti dari ekonomi kesehatan adalah ini. Nah, konsepnya apa? Konsepnya itu untuk kuliah pada siang hari ini itu bagaimana cara kita memanage atau mengatur tentang apa, bagaimana cara kita mengatur suatu organisasi yang dinamakan primary healthcare. Di mana primary healthcare di Indonesia atau kita bisa sebut dengan penyedia layanan tingkat pertama ada dua, klinik dan puskesmas. Ada satu lagi sebenarnya dokter praktek juga. Nah, definisi dari manajemen itu sendiri ada tiga. Yang pertama adalah suatu seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadinya manajer adalah sebenarnya dalam tanda kutip manajer adalah tukang suruh. Benar, tukang suruh ya. Nah, tukang suruh terhadap apa sih? Dengan kata lain, seorang manajer itu bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau tanggung jawab organisasi yang dipimpinnya. Itulah seorang manajer. Jadi untuk teman-teman di sini, untuk nanti yang berkeinginan untuk satu menjadi contoh ya, rumah sakit, yang kedua menjadi kepala puskesmas, yang ketiga contohnya punya klinik, entah itu klinik umum atau klinik spesialis, tapi dia yang punya itu pasti akan mau nggak mau kerjaannya yang ngurusin orang sebagai seorang manajer di organisasinya. Manajemen juga merupakan suatu proses. Jadi manajemen itu adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, antara lain perencanaan, organisasian, penggerakan, pengawasan. Nanti lebih detailnya di belakang. Dan satu lagi katanya Pak Bu Lawrence, itu adalah manajemen adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi intinya adalah menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu aksi untuk mengumpulkan orang bersama-sama untuk accomplish atau menyelesaikan suatu tujuan yang bersama. Itulah yang disebut dengan manajemen. Tujuannya kenapa sih kita harus memanage semuanya itu? Karena yang pasti untuk memanage semua hal itu karena adanya suatu keterbatasan.
Keterbatasan kita ada pada apa? Resources. Pada sumber daya yang kita punya. Jadinya kita harus manage agar kita bisa memaksimalkan resources yang kita ada. Dokter bisa jawab sendiri. Sedangkan yang membuat kita susah itu sebenarnya bukan dari resources. Resources mungkin kita ada, tapi bisa terbatas. Yang bikin repot adalah nih, unlimited dari wants and need ya. Kita kadang-kadang pengen banyak iPhone 14 keluar, oke kita pengen iPhone 14. Resourcesnya ada, nggak ada masalah. Ya kalau nggak pengen, kalau pengen masalah itu banyak. Bahkan untuk menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaru, mendapatkan keinginannya. Makanya kalian itu yang paling penting adalah kalian harus mengerti apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian butuhkan. Jadi masalah dasar dari ekonomi adalah bagaimana kita menentukan pilihan yang terbaik menggunakan sumber daya yang ada. Yang nomor satu harus memenuhi kebutuhan dulu. Kebutuhan terpenuhi dan akhirnya memenuhi pada yang keinginan. Yang pertama kalian harus need dulu baru want. Jadinya balik lagi ke kata yang atas, limited resources. Kelangkaan dari resources itu sendiri menjadi suatu unlimited, bertemu dengan suatu keinginan yang unlimited. Dari sini ada yang mau ditanyakan apa? Untuk ekonomi ini. Oke. Kenapa sih kita harus memilih? Karena kita harus tahu sumber daya anggaran kesehatan, jumlah obat juga terbatas, dan juga kesehatan juga terbatas. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa budget itu sangat terbatas, bahkan bisa mepet. Sedangkan need and want, demand ini sangatlah tidak terbatas, tidak ada keterbatasan dari need dan demand. Nah, apa sih yang kita sebutkan need, apa sih yang disebutkan want, apa yang disebutkan demand? Need adalah suatu kebutuhan terhadap barang yang harus dimiliki untuk dapat bertahan hidup. Ingat, untuk dapat bertahan hidup itulah need. Yang kalian garis bawahi adalah untuk dapat bertahan hidup. Itu adalah sesuatu kita sebut dengan need. Sedangkan want adalah suatu keinginan terhadap barang tapi tidak harus dimiliki. Hal ini berkaitan dengan kepuasan pribadi. Contoh ketika kalian ada dalam budget yang terbatas, ketika kalian ada dua pilihan, pilih Toyota atau pilih Mercedes, kalian akan pilih yang tergantung serinya kan. Kalau Toyotanya Supra masih pilihnya Lasta, juga pilihnya Supra dong. Oh iya benar juga ya. Tergantung serinya ya. Oke lah. Contohnya kita pilih Agya atau kita mau pakai Fortuner sama-sama Toyotanya lah. Sama-sama Toyotanya sebenarnya yang kita pakai untuk apa sih? Oke, kalau kita pikir dari need, maka kita membutuhkan yang untuk alat perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Boleh dong, dua-duanya benar. Beda lagi kalau kita mikir want, kita mau yang agak spesi, agak luas, agak nyaman, kita naik di atasnya. Kayak gitu. Sudah tahu kan bedanya antara need dan want. Setelah itu adalah demand. Demanding atau permintaan adalah permintaan terhadap barang baik itu dibutuhkan maupun yang diinginkan. Tapi tergantung sama dua hal juga yang menjadi faktor ketika kita mengetahui adalah demand. Yaitu adalah ability to pay dan willingness to pay. Apa sih dok? Ability to pay sama willingness to pay. Ability to pay itu adalah ketika kamu sugih, ketika kamu kaya, kamu bisa membayar apapun. Tapi belum tentu kamu ingin membayar barang tersebut sesuai dengan barangnya, konteks barangnya. Ya kan? Contoh kalian mau nggak sih membayar satu Agya itu harganya kan sekitar 100 sampai 200 juta, tapi dijual sampai 500 juta gitu.
kan nggak ada yang mau, makanya bikin SOP-nya nggak ada. Mampu, contohnya kalian memang punya duit terus gitu, tapi kan bikin SOP-nya kan nggak. Itulah yang membentuk tentang Nah, kita tahu sendiri bahwa resources itu terbatas. Resources nanti kalian akan menemukan 5M1 hal. Tahu nggak kenapa hanya itu saya taruh di atas? Iya, untuk alasan kenapa human di atas, karena kalau nggak ada human maka yang bawahnya udah nggak ada. Kalau nggak ada human, money buat apa? Nggak ada yang ngerjain. Material, metode, sistem, dan market. Karena semua itu yang menggerakkan mau nggak mau adalah manusia itu sendiri untuk memenuhi dari kebutuhan dan keinginan dari manusia. Human terbatas nggak? Terbatas dari apa? Dari human level skills-nya. Kadang-kadang human itu mempunyai level skills yang berbeda-beda. Kita pengen semuanya kita jadi seorang bos atau seorang yang pemimpin suatu perusahaan. Kita mau bahwa karyawan yang ada di bawah kita atau rekan-rekan yang bekerja dengan kita itu mempunyai skill bekerja yang baik. Sedangkan untuk money jelas kita ketika mempunyai spare modal yang banyak, maka money untuk uangnya kita bisa membeli barang-barang yang terbaik. Material juga tergantung juga dari ketersediaan kalau material, metode, mesin, dan market. Kalian harus menentukan ini dulu sebelum berangkat ke depannya. Nah, konsep dari manajemen intinya sama ketika kalian pernah mengikuti training tentang organisasian atau kalian pernah mengikuti suatu organisasi, pasti ada planning dulu, organizing, stepping, leading, and controlling. Dari 5 ini yang paling penting adalah dari 5 itu kalau menurut saya planning dan tidak matang nanti yang lain bagus. dasar dari semuanya benar. Konsep paling dasar dari manajemen dari bagaimana cara kita untuk planning. Tapi terlalu lama planning tidak melakukan pergerakan juga tidak akan berjalan suatu organisasi tersebut. Itu ya. Ini planning awal langsung. Sama resources dari human, money, material, method, and market, planning, manajemennya dan outputnya nanti kita bahas beda. Bedanya kalian sudah mengerti kan beda dari output dan impact. Ada yang tahu perbedaan dari output dan impact? Kita mesti tahu. Kalau saya kalau impact itu kan ada dampaknya, tapi kalau output itu ada hasilnya atau belum tentu berdampak pada. Ya, ketika kita membuat sesuatu, contoh kita pengen beli mobil, kita ingin membuat suatu mobil atau memberikan suatu layanan kesehatan, maka outputnya adalah kita layanan tersebut atau mobil tersebut. Nah, impactnya adalah masyarakat akan menjadi sehat, masyarakat akan terbantu dengan produk kita, itu ada impactnya. Jadinya ada output, ada impact. Saya nanti akan menjelaskan. Oke. Terima kasih. Terus bagaimana sih kita caranya untuk mengapply semuanya itu di dunia kesehatan? Oke, balik lagi ke visi Indonesia Sehat, bla 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 bla. Silakan kalian bisa baca lagi, slide-nya udah pada punya. Termasuk ini visi Indonesia Sehat, ada beberapa. Termasuknya nanti di sini mengatur tentang adanya jaminan kesehatan nasional. Tentang jaminan kesehatan nasional nanti kalian akan dikuliahin oleh Dr. Henny juga.
Cuma yang paling kita problem-problem apa sih yang sebenarnya kita ketemu saat ini adalah 6 ini. 6 problem yang terjadi pada saat sistem kesehatan nasional saat ini yang terjadi biasanya ada di, kalau kita melihat di sini adalah primary health care, di mana terjadi suatu inequality. Kalau kita lihat dari contohnya sini, equality itu mempunyai jumlah yang sama di setiap daerahnya. Inequity itu harusnya adil dong ya, semuanya memiliki itu. Equal itu berarti sama. Kalau equity punya kualitas yang sama sehingga dapat menikmati hal yang sama. Kalau equality itu biasanya dikasihnya sama gitu. Tapi kadang-kadang di Indonesia kadang-kadang ada satu, nanti ada datanya. Ada satu tempat yang tidak ada puskesmasnya, atau ada puskesmasnya tapi nggak ada dokternya, nanti ada. Kalau inequity kita harusnya sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. So ya, beda lagi sama inefisiensi, inefektif, kurang hazard, bias data. Bias data banyak banget saat ini ketika kita mengambil data yang ada di masyarakat, datanya belum selalu akurat. Sehingga untuk membentuk planning rencana selanjutnya itu kadang-kadang salah karena ada bias data. Oke, untuk energi inequality kita tahu bahwa pada tahun 2016 jumlah puskesmas yang ada di Indonesia itu 9.767 meningkat sehingga sekarang tahun 2021 itu sebanyak 10.262. Jumlah sini bisa dapat disimpulkan bahwa satu kecamatan di, kalau kita lihat dari jumlahnya doang ya, kita lihat dari jumlahnya doang, jadi satu kecamatan di Indonesia itu sudah ada satu puskesmas minimal. Kalau kita lihat dari hasil akhir jumlah puskesmasnya, ternyata Jakarta satu kecamatan itu punya 7, sedangkan di Papua Barat 0,29 untuk satu kecamatan. Belum tentu satu kecamatan ada. Jadinya bisa menutupi kalau kita lihat dari rata-ratanya. Ini datanya seperti ini, jadi kita ngomong, berarti ini adalah suatu inequality loh yang Papua Barat tidak semua kecamatannya sudah punya. Sudah punya dari puskesmas itu sendiri. Sedangkan Jakarta punya 7. Itu contohnya kayak gitu. Kalau kita lihat dari kecamatannya. Kalau inequity itu bisa dilihat dari kalian nanti lihat tentang kepadatan penduduk di provinsinya. Boleh dong Jakarta punya 7, kepadatan penduduknya lebih padat daripada di Papua Barat kok gitu. Contohnya seperti itu. Inequity juga bisa dilihat dari kualitas layanan puskesmasnya itu sendiri atau dari klinik-klinik yang ada. Jadinya jenis layanannya seperti apa. Sampai sini aku mau ditanyakan. Gampang ya. Nah, ini juga ada suatu proses inequity, tidak adil, ketidakadilan. Kita bisa lihat bahwa presentasi puskesmas tanpa dokter di provinsi, menurut provinsi tahun 2021 Papua itu paling besar, hampir 42 puskesmas nggak ada dokternya. Sedangkan yang sudah ada dokternya semua adalah Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jogja, Bali, NTB. Yang udah kurang sedikit Jawa Tengah. Yang lain ada beberapa yang belum ada dokternya. Jadinya ketika kalian nanti lulus menjadi koas, mau koas sebentar lagi kan? Yang masih punya utang skripsi tolong segera dibayar skripsinya ya. Mana cuma itu yang bikin lambat itu kan kapan lambat itu gitu ya. Ternyata ada program yang namanya program apa namanya? Yang dikirim itu namanya apa? Bukan, sebelum kalian dapat SIP. Nah, internship itu salah satunya untuk menyebar dokter biar gak kumpul semua di Jakarta, Jogja, Bali, NTB, di kota-kota besar. Gak kumpul semua di Jawa. Ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa kan? Sebaiknya ini ya kembali untuk apalagi Papua, Maluku, Papua Barat, Sulawesi ini saya rasa kok masih butuh dokter banyak banget.
banyak banget di situ. Baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, silahkan kembali ke daerahnya masing-masing. Itu ada yang bermasalah, ada yang tidak setuju. Jadi yang kalian bisa lihat di sini sangat tidak meratanya dokter yang ada di Indonesia. Jumlahnya banyak dok. Makanya sih kalau jumlah dokter di Indonesia cuma mau dikirim ke tempat-tempat ini aja yang kadang-kadang nggak mau gitu loh. Coba di sini dari ini berapa orang? 100 ya ada nggak? 100 orang. Iya. Dari 100 orang ini yang mau internship ke Papua berapa orang? 1. Tanya dong. 2. Ayo, saya pengen tahu aja, pengen tahu. 1, 2 orang. Oh ya, tim itu. Oke ya, jadi ada banyak permasalahan kita dan distribusi dokter, bukan untuk memproduksi dokter. Memproduksi dokter di Indonesia semakin lama jumlah di Indonesia semakin meningkat, tapi distribusi dokter udah mengumpul aja di situ kan. Nah, berikutnya adalah permasalahannya adalah inefektif. So, maksudnya inefektif apa ya? Ada yang tahu maksudnya inefektif? Maksudnya efektif adalah ketika kamu lapar, kamu malah minum. Itu inefektif, jadi tidak tepat guna. Ketika kamu membutuhkan antibiotik, kamu kasih antivirus. Jadi tidak tepat guna. Jadinya resource-nya tidak digunakan dengan tepat, itu adalah inefektif. Beda lagi dengan inefisien. Agak ribet di sini, tolong difokuskan sedikit. Inefisien adalah alokasi dan penggunaan resources yang optimal untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan atau pelayanan kesehatan. Nah, kalau inefisiensi ini kita bisa lihat bahwa resource kita kan terbatas, maka produk yang kita bisa keluarkan juga terbatas. Nah, di garis ini adalah garis namanya production possibility frontier atau batas kemungkinan produksi. Jadi produksi itu sudah terbatas karena kita tahu sendiri resourcesnya terbatas ya. Jadinya karena tenaga kerjanya terbatas di puskesmas, kita harus milih lebih fokus ke pelayanan promotif atau lebih fokus ke pelayanan kuratif. Ketika pelayanannya itu bisa dinilai ada di garis ini, maka bisa disebut efisien. Tapi silakan memilih lebih berat mana, promotif promotif atau dibagi dua-duanya, resourcesnya dibagi dua-duanya, jadi ada di titik D dan ada di titik C. Maksudnya dia lebih banyak kuratifnya. Yang penting pasien itu banyaklah ke puskesmas sehingga yang sembuh banyak. Itu juga boleh. Jadi itu adalah pilihan-pilihan. Ketika kalian mempunyai suatu perusahaan dan produknya itu ada di jumlah produknya itu ada di garis ini, aman. Kalian merupakan perusahaan yang efisien sesuai dengan apa yang kalian punya. Resource-nya terpakai semua untuk memberikan pelayanan terbaik. Berbeda lagi kalau resources-nya tidak terpakai. Ketika resources tidak terpakai, dia akan ada di titik A. Di titik A berarti dia tidak maksimal dalam pelayanan kuratif, juga tidak maksimal dalam pelayanan proaktif dan preventif. Jika banyak yang bolos, banyak yang masuknya terlambat, atau banyak tidak program-program yang tidak dikerjakan, maka yang akan terjadi nilainya dari titik A. Nah, kalau untuk titik X apa? Titik X itu adalah titik yang tidak bisa dilampaui, tidak bisa dicapai untuk saat ini karena resourcesnya yang terbatas. Nah, titik X bisa dicapai dok, bisa dengan cara memperbesar kurvanya ini. Gimana dok caranya untuk memperbesar kurvanya? Ada yang tahu? Meningkatkan resources, meningkatkan modal kalian. Disinilah nanti terjadi pergeseran kurvanya ke arah bawah. Dok, kalau resourcesnya tambah turun dok, ya kita mau nggak mau menurunkan ini ke arah kiri bawah. Ya. Nah, jadinya yang tadi kalau di luar inner sampel, kalau dia di F, A, B, C, G ini adalah kemungkinan yang masih baik, dimana kita bisa ngomong bahwa ini adalah produktivitasnya baik, efisien juga. Nah, kalau dia ada di D berarti tidak efisien. Sehingga kita dapat simpulkan dua hal.
Efisiensi produktif terjadi jika level output barang atau pelayanan kita fixkan, tapi menggunakan kombinasi dari inputnya atau resourcesnya itu yang terendah. Ngerti maksudnya? Belum tahu, oke. Jadinya kita bisa memberikan pelayanan dokter 24 jam dengan harusnya 3 orang, ternyata 2 orang bisa gitu. Bukti kalau intinya 1 orang kerja 12 jam gitu. Contohnya gitu. Atau kalau enggak, normalnya itu 4 sampai 5 orang, tapi dengan 3 orang pergantian jadwal ternyata masih bisa berjalan. Contohnya seperti itu. Itu adalah efisiensi yang maksimal, memaksimalkan dari input yang minimal. Jadinya dia outputnya udah dikerjain dulu nih, difixkan dulu. Outputnya kita harus keluar segini. Nah, inputnya kita bikin seminimal mungkin untuk mengeluarkan. Atau kita bisa fixkan dulu di input atau apa sih modal kita yang kita punya, kita maksimalkan di outputnya. Outputnya nanti seberapa banyak layanan yang kita bisa berikan. Gitu. Nanti ada contohnya kita. Ada kok gamenya. Nah, berikutnya adalah kejadian yang terjadi adalah moral hazard. Moral hazard dibagi menjadi 2, ex ante. Ante kan sebelum, nama post itu berarti setelah. Ex ante itu berarti sebelum dia sakit, kalau ex post dia sudah sakit. Ex ante, maka karena dia tidak ngomong moral, maka banyak banget bahwa masyarakat itu ngomong bahwa oh ternyata saya sudah dibayari BPJS-nya atau saya sudah membayar BPJS. Jadi buat apa saya menjaga kesehatan saya? Untuk apa ini? Ya udah tak merokok aja lanjut gitu. Ya sudah saya tak lanjut aja minum minuman keras kan nggak ada masalah kan buat saya sudah nanti ketika sakit saya itu juga sudah dibayari sama asuransi. Seperti itu. Kalau expose ini sedikit dia akan menggunakan layanan kesehatan. Jadinya akan agak merugikan ketika teman-teman nanti punya klinik yang bekerja sama dengan BPJS, tapi punya pasien yang tipe moral hazard expose. Jadinya cuma pusing, dok saya pusing, ya. Ke klinik. Besok masih pusing dok, ke klinik lagi. 3 hari klinik lagi. Itu nanti akan sangat merugikan jenengan semua. Dan hal-hal ini wajar ketika kita sudah masuk dalam sistem asuransi kesehatan. Nanti yang menjadi dokter ini juga lebih detail. So, apa yang harus kita lakukan? Harus dong kita mempunyai manajemen yang baik untuk dapat menjalankan suatu perusahaan. Ya. Nah, yang paling penting apa? Benar tadi, planning dari planning kita harus lihat apa dari dulu. Visi. Jadi kita mau buat apa sih klinik kita, mau sebesar apa sih klinik kita dalam jangka waktu hidup kita. Jangka waktu hidup orang-orang saat ini kan jarak 60 sampai 70 tahun kan. Kalian akan membangun klinik contohnya ketika kalian sudah keluar, kalian umurnya biasanya 25 gitu kan. Nah, 25 ketika kalian akan membangun klinik, kalian punya lifespan semuanya sampai umur 55, jadi sekitar 30 tahun. Dalam 30 tahun ini kalian ingin membangun klinik seperti apa? Contohnya seperti itu. Atau kalian ingin membangun karir seperti apa kalau kalian punya visi diri. Itu untuk cowok-cowok sebaiknya sudah mempunyai visi diri ya sama sekarang. Karena nanti yang dilihat sama cewek-cewek sama sekarang adalah visimu bisa apa, mas mau jadi apa. Tuh. Untuk yang sudah siap menikah biasanya sudah punya visinya. Oh iya saya sudah punya perusahaan yang dimana 30 tahun ke depan dia akan multi internasional atau multinasional gitu kan. Sudah punya klinik dengan beberapa cabang yang ada di Indonesia, bisa Jakarta, Bandung dan sebagainya. Itu cowok-cowok yang sudah punya visi ya. Ambil jadi suami. Kalau yang belum ya tunggu dulu. Yang paling penting adalah punya visi. Yang kedua adalah find the problems. Ketika kalian sudah punya visi, cari apa sih yang menjadi kendala ketika kita akan melaksanakan, akan menuju visi tersebut. Itu. Terus prioritize the problem that you found. Jadinya problem terbesar apa yang bisa kita hadapi atau kita selesaikan saat ini apa aja. Terus jangan lupa untuk consider the resources dengan SWOT. Selanjutnya pikirin sekalian tentang SOP dan yang paling penting seorang manajer nggak bisa kerja sendiri.
Ya, manusia nggak pernah kerja sendiri, kalian butuh besti-besti. Maksudnya orang-orang yang bisa kalian percaya untuk mengerjakan apa yang kalian inginkan. Jadi sesuai dengan apa? Oh, karena ini, aku ingin kamu itu mengerjakan seperti ini, standarnya seperti ini, kamu kerjakan seperti ini. Termasuk kalian jadi dokter nanti seperti itu. Ketika kalian ada di suatu rumah sakit, kalian pasti akan didapatkan SOP, membaca SOP-nya ketika dirasakan ada pasien dengan diagnosis A, maka harus dikerjakan sesuai dengan SOP-nya. Dari ini ada yang mau ditanyakan? Gampang. Yang kedua adalah planning program yang smart. Jadinya kita harus ketahui problem tadi apa aja, why, when, who, where, who, bla 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 bla, gitu kan. Sehingga nanti pada programnya kalian juga harus tahu bagaimana pada input, proses dan output pada program yang ingin kalian laksanakan. Sehingga nanti akan timbul suatu impact ke depannya. Dengan cara apa? Salah satunya adalah smart, specific, measurable, appropriate, realistic, and time bound. Yang paling penting di sini adalah yang pertama adalah spesifik tertentu, measurable bisa dihitung. Yang terakhir, realistik itu perlu, tapi kadang-kadang ketika kita punya visi itu nggak realistik nggak apa-apa. Maksudnya visi ke depan 20 tahun ke depan nih, jangan bayangkan bahwa akan dicapai 2-3 tahun, jadi 30 tahun 30 tahun ke depan. Unreal nggak apa-apa, maksudnya kalian punya visi dulu gitu loh. Gitu. Entah nanti akan diteruskan ke anak kalian atau teman kalian, itu visinya tetap menjauh. Nah, dan yang paling penting ketika kita membuat suatu planning adalah time bound. Ini dalam kan ada step-stepnya. Step ini kita kerjakan berapa tahun sih? 1 tahun, 2 tahun, harus sudah selesai di sampai level ini. Tuh. Berikutnya adalah organizing, di mana kita harus membagi pembagian tugasnya itu harus jelas sesuai dengan kemampuannya dan membentuk suatu sistem di mana nanti saling bekerja samanya itu enak. Jadinya pembagian tugasnya jelas, pemanfaatan staf dan fasilitas fisiknya itu terstruktur dan hubungan antar bagian itu jelas. Jadinya penting juga untuk staffing, ketika kalian salah staffing nggak jalan, nggak bisa berkembang sesuai dengan tempo yang telah kalian tentukan sebelumnya. Itu. Oke, gimana? Ya, restaffing nggak apa-apa, di tengah jalan restaffing. Ketika kita punya staff yang kayaknya tidak bisa berproduksi sesuai dengan apa yang kita inginkan, restaffing. Jadinya kadang-kadang PHK itu normal nggak normal bagi pemilik perusahaan normal. Ya. Tapi jadi nggak manusiawi dong. Nah, gimana? Kita juga punya visi yang harus dicapai untuk ini untuk visi kita itu. Jadinya yang paling penting ketika kalian sudah mulai, oh kamu kerjain A, kamu kerjain B, kamu kerjain C. Jadinya yang paling penting adalah pemahaman tentang tujuan organisasinya itu benar. Jadi kamu cerita lagi tentang visimu kayak gimana ke depannya. Kamu membangun klinik nanti 30 tahun ke depan sudah menjadi rumah sakit, ya minimal tipe B, minimal tipe C berarti kan udah. Terus, sorry ya Mas, terus membagi habis pekerjaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang realistik yang bisa dikerjakan. Jadinya kegiatan-kegiatannya itu harus praktis yang bisa dikerjakan oleh orang tersebut. Dan paling penting juga adalah mendelegasikan wewenang. Jadinya ketika ada suatu tugas itu harusnya sudah disesuaikan dengan apa yang dimampu atau kemampuan personal tersebut. Dan jangan lupa dalam membentuk suatu organisasi, jangan lupa kalian juga kewajibannya untuk menyediakan fasilitas. Jangan lupa untuk menetapkan menyediakan fasilitas pendukung. Jadi kan kita lihat kan banyak sekali pekerja, maksudnya karyawan yang ada di staf-staf yang ada di Jakarta itu punya, contohnya mobil dinas dan sebagainya. Ini adalah fasilitas untuk mengerjakan semua itu. Kalau perusahaannya sudah mampu ya. Kalau belum mampu, kalau tiba-tiba ada dokter baru buka klinik 2 tahun, tiba-tiba dokternya sudah dikasih izin Innova 11 gitu ya, agak berat sih sebenarnya.
kecuali modalnya memang besar sekali. Terus directing hampir sama, itu adalah mengarahkan ketika mereka sudah mulai bekerja, kamu kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini. Jika memang udah ada salah yang salah, ya udah kasih tahu. Nah, hal yang paling challenging ketika directing adalah working motivation. Kadang-kadang kalau dia sudah menjalankan beberapa saat dan pekerjaannya sangat diulang-diulang dengan challengingnya hilang, motivasinya hilang. Atau kalau enggak, ketika dia tidak naik-naik jabatan, maka motivasinya juga hilang karena tidak ada yang pertama kekurangan dari work satisfaction-nya itu sendiri. Ketika naik jabatan kan biasanya mendapatkan pendapatan yang meningkatkan, sedangkan kalau pendapatan terus ya mas, ngomong sih aku kerja ini, buat apa sih saya harus kerja di sini terus gitu kan? Gitu. Sehingga working motivation dan satisfaction ini menjadi salah satu faktor yang penting. Yang berikutnya adalah working environment. Ketika environment atau lingkungannya toxic, orang nggak akan bisa maksimal dalam bekerja. Fix, ini fix banget. Dan berikutnya adalah fasilitas. Berikan fasilitas yang sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan dari perusahaan dan kebutuhan dari karyawan. Dan yang paling penting adalah apresiasi. Jangan terlalu banyak pakai warning management, tapi juga jangan lupa untuk apresiasi. Kenapa sih dok kok butuh apresiasi? Apresiasi itu bentuk penguatan deh. Jadi ketika kalian nanti punya anak, jangan lupa untuk apresiasi. Dan PR, salah satu PR yang ada di Indonesia itu bagaimana cara kita mengapresiasi orang lain dengan apa yang dia telah lakukan. Jadinya ketika kalian nanti punya perusahaan atau punya anak-anak, jangan lupa untuk mengapresiasi sebanyak-banyaknya. Dan working management tetap harus dilakukan untuk awas, untuk ketika menjadi awas terhadap oh ini ternyata bahaya, oh ternyata hal ini tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Kalau kita untuk appreciation itu penguatan, oh hal ini bagus. Ketika saya melakukannya, saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Itu nanti jadinya apresiasi di sini. Oke, dari directing ada yang mau ditanyakan? Aman sepertinya. Oke, terakhir adalah controlling. Controlling adalah salah satu adalah karena tadi ketika kita planning itu hal yang paling penting adalah measurable. Measurable itu bisa diukur. Di sinilah fungsi measurable itu nanti ada di controlling. Ketika dia tidak bisa diukur maka controllingnya susah. Tapi ketika bisa kita diukur, contoh target pendapatan, target kunjungan pasien pada tahun ini adalah sekitar 5.000 kepala keluarga per tahun ini gitu kan. Nah itu kan measurable gitu kan. Kalau tidak measurable, pokoknya ada pasiennya. Nah, itu tidak measurable. Jadinya kalian tentukan sendiri target-target apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan yang paling penting untuk kebutuhan controlling adalah laporan ya. Laporan pendapatan, laporan kunjungan, OPEX yang keluar. Habis. Ini tolong diganti ya nanti ya sebelum dokter Maria. Tak ngomong. Oke. Sampai sini untuk manajemen, untuk dasar manajemen ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, kita balik sekarang bagaimana sih tentang puskesmas. Kita lebih fokus ke puskesmas, kalau klinik nanti di akhir. Jadinya puskesmas itu apa sih? Permenkes 75 ngomong bahwa puskesmas itu adalah fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ada di tingkat kecamatan ya. Jadinya kalau setiap kecamatan seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa satu kecamatan minimal ada satu puskesmas. Oke. Nah di puskesmas ini ada dua pelayanan. Yang pertama adalah upaya kesehatan kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah upaya kesehatan kepada perorangan. Yang biasanya kita kenal adalah kalau di sini biasanya yang ini ya, upaya kesehatan perorangan. Contoh rawat jalan, UGD, terus pelayanan 1 hari, home care ke rumah pasien, terus rawat inap. Itu untuk upaya kesehatan perorangan. Sedangkan yang kurang kenal di Indonesia adalah usaha kesehatan masyarakat, yaitu pelayanan promosi ketika teman-teman kemarin itu melakukan suatu penyuluhan, pelayanan kesehatan lingkungan, juga pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana. Ini biasanya ada di puskesmas. Pelayanan gizi pun juga itu biasanya untuk dua ini ada dalam program apa biasanya Pak di puskesmas? Ada yang ingat? Posyandu benar. Posyandu balita. Terus yang terakhir adalah pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Pencegahan salah satunya, contohnya ada suatu kejadian, contohnya wabah, itu adalah satunya pencegahan supaya tidak terlalu meluas. Terus pengendalian penyakit juga yang sama. Gitu. Oke, untuk puskesmas sendiri yang paling penting adalah untuk pengorganisasiannya, di mana organisasi puskesmas minimal harus ada satu kepala puskesmas, jangan dua, bingung nanti. Terus kepala sub bagian tata usaha, dan berikutnya adalah pembagian antara penanggung jawab UKM dan UKP-nya sendiri-sendiri. Selanjutnya adalah penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring. Selanjutnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan, maksudnya fasilitas-fasilitas apa yang diberikan untuk kenyamanan pasien ketika datang ke puskesmas. Nah, ini nanti akan masuk ke kuliah berikutnya, kuliah saya berikutnya, yaitu tentang bagaimana sih puskesmas itu menjaga tentang quality controlnya, yaitu salah satunya adalah dengan akreditasi. Jadinya akreditasi fungsinya buat apa ya? Untuk mengontrol kualitas pelayanannya. Ada 5. Yang pertama tidak, masih belum daftar. Yang kedua dasar, hadiah, utama, dan paripurna. Nah, balik lagi adalah ketika kita adalah suatu program menjalankan suatu organisasi, bentuk dulu antara visi dan misi. Contohnya saya ambil dari visi Puskesmas Sleman tahun 2016, yaitu terwujudnya puskesmas yang berkualitas dan menuju berkualitas dan profesional menuju Sleman yang sehat. Jadi intinya dalam puskesmasnya itu harus berkualitas dan profesional. Nah ini dijabarkan melalui visi-visi yang ada di sini. Jadinya visinya adalah suatu visi dari organisasi atau visi dari puskesmasnya itu adalah begini. Misinya 5. Pelayanan, budaya yang profesional, terperan serta masyarakat, melalui lingkungan yang baik, manajemen yang efisien dan efektif. Kalau jangan kebalik-balik ya, yang efisien dan efektif tadi sudah dijelaskan, dan sarana-sarana yang lengkap. Oke, manajemen puskesmas juga merupakan suatu pelayanan komprehensif yang seharusnya ya, mengedepankan preventif dan promotif, bukan hanya kuratif dan rehabilitatif. Tapi yang dikenal dari masyarakat, puskesmas kalau lagi sakit kalau ke puskesmas, yang masalahnya di situ. Jadinya perlu adanya kerjasama dengan kelompok masyarakat untuk program-program yang ada yang berjalan di puskesmas. Dan di sini kalian sebagai dokter yang nanti bekerja di puskesmas itu fungsinya sebagai motor penggerak. Motor penggerak apa sih? Nah, medical doctor tools atau primary healthcare, dan juga yang pertama ketika kalian sudah menjadi kapuskes akan menjadi manajernya.
di mana manajer nanti bertanggung jawab atas dua hal, public worker dan general practitioner. Yang tetap jadi GP, tetap jadi dokter di sini untuk general practitionernya, tapi juga harus mengawasi untuk public workernya. Itulah tugas dokter ketika dia sudah menjadi kampus. Dok, ada nggak dokter yang nggak mau jadi kampus? Ada, tetap dia ingin perjalanannya di general practitioner pun itu ada. Lebih simpel makanya. Pilihan. Sama planning organizing, tapi ini di sini kami catatkan beberapa contoh apa yang dilakukan di Puskesmas, contoh micro planning untuk program-program kecil, hingga perencanaannya juga di tingkat Puskesmas, organizing, planning dan control. Hal-hal yang sama yang dilakukan di Puskesmas. Nah, sistemnya ya seperti inilah, bisa dilihat. Yang paling banyak sekarang yang dikerjakan adalah puskesmas pembantu, jadinya ada puskesmas di mana kecamatan kan luasnya tidak sama antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Maka dibangunlah puskesmas atau puskesmas pembantu sehingga untuk meningkatkan pelayanan puskesmas di kecamatan tersebut. Pusling, Pak, bedanya pusling sama pusling, kalau pusling itu bentuknya bangunan, kalau pusling bentuknya mobile. Yang terakhir adalah pengembangan serta karena semakin banyak dan resources SDM di Indonesia semakin meningkat, apalagi di wilayah Pulau Jawa. Saya bukan berarti yang di luar Jawa tidak, tapi saat ini kondisinya yang Jawa jauh lebih banyak gitu aja sih, karena kondisi beda. Maka dibangunlah adanya pengembangan masyarakat, pengembangan peran masyarakat desa melalui BKMD. Jadi intinya kayak pustu atau pusling tapi di daerah desa. Biasanya dia ada di kelurahan-kelurahan. Gitu. Jadi tiap kelurahan ada satu bidan yang kontrol apa sih yang terjadi di kelurahan. Itu PKMD. Nah ini KMD. Nah terakhir, ya ini ada satu kita diskusi. Silahkan mendiskusikan. Jika kalian mendapatkan modal sebanyak 1M, silakan kalian membuat suatu fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan contoh harga seperti ini. Ya, silakan kalian coba membuat, draftkan. Terus tadi dijelaskan ada 1-2 orang yang membuat. Ini cuma mainan kok, semua. Dan ini sangat simplifikasi ya. Sebenarnya kalau pengalaman saya buat ini ya sesimpel ini, tapi ini adalah suatu simplifikasi. Ini silahkan kalian coba orang-orang kalian mau milih yang mana. Oh, saya tempatnya mau yang di desa karena yang di desa itu lebih nyaman. Orang-orangnya tidak buru-buru. Ya, yuk silahkan dikerjakan 5 menit.
klinik ya dok, terus tempatnya di pedesaan nggak apa-apa, jadi modalnya lebih kecil. Terus jenis pelayanannya rawat jalan aja. Nah, oh iya baru 300 juta. Karena kan jadi paling jago hitungan gitu. Terus kalau jumlah sumber daya manusianya yang high profile, tapi yang sarana prasarananya yang first class aja. Daftar alat kesehatannya yang paling lengkap sama terbaik. Tapi jenis dan jumlah jejaringnya cuma ada apotek sama lab. Itu semuanya masih 1 miliar masih lebih. Iya. Good answer. Apalagi ya, nanti kita bandingin. Terus. Berarti tempatnya itu di desa. Kemudian jenis pelayanannya rawat inap. Jenis dan jumlah sumber daya manusianya yang 30 juta. Sarana dan prasarananya yang first class. Daftar alat kesehatannya yang lengkap dan terbaik, dan jenis sama jumlah jejaring yang dimiliki apotek dan lab itu sisa lagi 95 juta. Amin gitu ya. Nih yang depan. Itu misalnya di daerah pedesaan atau rural, terus jenis pelayanannya rawat jalan, untuk jenis dan jumlah sumber manusianya network, sarana dan prasaranya kelas, untuk daftar alat kesehatannya lengkap dan standar, jenis dan jumlahnya itu apotek dan lab. Bagus semua jawabannya, nggak ada yang salah. Cuma yang agak menarik dari tiga-tiganya, kenapa pada suka di rural ya? Ada nggak yang di sini nyoba? Saya mau yang di urban gitu. Oke. Ada beberapa suara bahwa kenapa ya nggak di urban ya? Banyak saingan gitu kan ya. Mungkin yang dari belakang ada yang mau jawab, saya mau di urban dong gitu. Tenang aja deh, silakan kalian buat di urban, karena di urban pun kalau sekarang itu ngomongnya tentang terakhir deh, ini terakhir. Silakan kalian mau bangun, silakan di tempat kalian mau di urban atau di rural. Tujuan pertama adalah memberikan, saya yang paling suka jawabannya adalah semuanya memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di daerah tersebut. Gak usah kita pikirin dulu tentang gimana sih nanti saingannya sama orang lain. Enggak, itu nanti ada sendiri ketika dokter itu memberikan pelayanan yang terbaik pada pasiennya, maka pasiennya akan balik lagi kok ke dokternya. Ya, itu yang perlu kalian ini. Jadi kalau saya takut kalian mau bangun di urban itu bangun aja nggak apa-apa. Saya doain kalian nanti semua punya satu klinik lah minimal gitu kan, satu orang sendiri.
Ya. Oke, sekian dari kami. Karena lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.